Oke, selamat siang anak-anak Miss semuanya. Apa kabar kalian? Ya, harapan Miss semuanya masih dalam keadaan kondisi semangat, sehat dan baik-baik saja. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita kembali dan mungkin ini akan menjadi materi terakhir di eh, tahun ajaran ini, ya. Dan ini akan berlanjut di kelas tingkatan berikutnya. Ya, jadi kita akan bahas materi mengenai menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, jadi kita akan bahas di sini. Bisa tampilkan dulu slide-nya. Oke, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa itu ada 3 laporan yang umum biasa disusun, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, neraca atau posisi keuangan. Ya, Miss akan tunjukkan di sini alur penyusunan laporan keuangan. Ya, dimulai dari menyusun neraca lajur, kemudian menyusun laporan laba rugi sampai ke neraca. Kenapa harus dimulai dengan neraca lajur? Karena sumber pencatatan dari laporan keuangan yang akan kita buat itu berasal dari neraca lajur. Neraca lajur bagian yang mana, Miss? Bagian masa depan. Ada yang masih ingat masa depan kita dan neraca lajur itu yang kolom mana ya? Itu Miss yang kolom neraca saldo setelah penyesuaian sampai ke kolom neraca. Iya, benar sekali. Nah, jadi yang menjadi dasar penyusunan kita adalah neraca lajur di bagian masa depan sesuai dengan laporan yang hendak kita buat. Kalau kamu mau menyusun laporan laba rugi, berarti kamu bisa melihat di kolom laba rugi. Kalau kamu menyusun laporan neraca, berarti kamu bisa lihat di mana? Iya, di kolom neraca. Atau kalau kamu nggak mau lihat di sana, bisa juga lihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, untuk kolom laba rugi, laporan laba rugi itu nanti setelah kalian menyusun laporan laba rugi, nilainya ini harus sama dengan nilai selisih yang ada di neraca lajur kalian. Harus sama. Kenapa sama? Karena kan kita mengcopy paste data, jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah harusnya, seperti itu. Kemudian laporan laba rugi kalian akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi tadi akan menjadi salah satu bahan penyusun untuk laporan keuangan perubahan modal. Seperti itu ya. Kemudian di laporan perubahan modal ini akan menghasilkan yang namanya modal akhir. Ya. Kemudian setelah dari laporan perubahan modal, kita akan menyusun neraca. Nah, hasil dari perubahan modal tadi yang berupa modal akhir akan dipakai di dalam laporan neraca. Ya, jadi ketika kamu menyusun laporan neraca kan lihat ke neraca lajur. Nah, di kolom neraca kan ada modal, tetapi bukan modal itu yang akan kita pakai, tapi kita akan memakai modal yang ada di perubahan modal. Oke, di alurnya paham ya? Kita lanjut. Kita mulai bahas dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan antara pendapatan atau LUI masuk dan beban atau LUI keluar selama periode yang mana hasilnya nanti akan menentukan kita mengalami laba atau mengalami rugi. Yang perlu kamu ingat di sini, dan ini sebenarnya bisa masuk logika. Logikanya kalau kamu mau mengalami laba atau kalau kamu mau mengalami untung, apa yang harus terjadi di usaha kamu? Yang jelas, LUI masuk saya harus lebih besar dong, Miss, ketimbang LUI keluar saya. Iya, LUI masuk kita ibaratkan sebagai pendapatan, LUI keluar kita ibaratkan sebagai beban. Jadi kalau kamu mau mengalami laba, maka pendapatanmu harus lebih besar daripada bebanmu. Tapi kalau kamu mengalami rugi, berarti LUI masukmu lebih sedikit ketimbang LUI keluar, atau pendapatannya lebih sedikit ketimbang bebannya, seperti itu ya. Untuk menyusun laporan laba rugi itu ada 4 unsur pembentuknya. Yang pertama adalah pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang kita kerjakan. Kalau misalnya kamu punya usaha salon, nah berarti kalau misalnya ada orang potong rambut, ada orang make up, ada orang yang sewa kostum, ada orang yang pasang bulu mata, ada orang yang catok rambut, ada orang yang warnain rambut, berarti itu termasuk ke dalam pendapatan jasa kamu, pendapatan usaha kamu. Tapi kalau misalnya nih kamu punya salon, terus kebetulan kamu jual salah satu peralatan salon kamu gitu. Nah, kamu jual. Nah, itu tidak termasuk dalam pendapatan usaha karena tidak berhubungan dengan usaha atau jasa yang kamu berikan karena kamu kan jual barang seperti itu. Ya. Kemudian beban operasi adalah beban yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang kamu kerjakan. Ya, contohnya di sini seperti beban gaji, beban listrik, beban apalagi ya, kerugian piutang dan lain sebagainya. Kemudian ada beban di luar usaha. Nah, kalau beban di luar usaha itu dia tidak ada hubungannya secara langsung dengan usaha yang kita kerjakan. Ya.
Next, ini adalah bentuk dari laporan laba rugi. Dimulai dengan pendapatan usaha, kalau kamu punya pendapatan ada 10 ya dibuat 10-10. Kemudian di total seperti ini. Kalau kamu punya beban usaha ada 10, buat semuanya, kemudian di total. Nah, jumlah pendapatan dan jumlah beban diselisihkan akan menghasilkan laba atau rugi. Kapan dia mengalami laba? Kembali lagi, ingat lagi yang ini. Nih, mengalami laba jika pendapatan lebih besar daripada beban dan mengalami rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Seperti itu ya. Udah, kalau kamu punya pendapatan dan beban usaha, silahkan dimasukkan hingga sampai dapat akhirnya seperti ini. Ya, kalau memang tidak ada hal ini yang punya pendapatan dan beban usaha serta beban pajak, berarti pekerjaannya selesai sampai di sini saja. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, laporan laba rugi ini akan kita pakai, hasilnya akan kita pakai di laporan perubahan modal seperti yang saya bilang di awal tadi. Next, laporan perubahan modal. Laporan ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal selama satu periode. Hanya ada dua kemungkinannya. Modalmu naik atau modalmu turun. Ayo kita masukkan ke logika. Logikanya modal saya akan bertambah kalau saya kenapa? Kalau usaha yang kamu jalankan mengalami laba. Kalau usaha yang kamu jalankan mengalami rugi, logikanya pasti modalmu akan turun. Nah, saya akan beri dua kondisi di sini sebelum ke sana. Untuk menyusun laporan perubahan modal itu ada unsurnya adalah modal awal. Modal awal itu kamu bisa lihat nanti kamu ambil datanya di neraca lajur ya. Kemudian laba atau rugi berarti lihat dari nih, dari laporan laba rugi kamu. Nah, kemudian prive juga ambilin neraca lajur. Ingat ya, semuanya modal awal sama prive ini ambil di masa depan. Dan akhirnya semua ini akan menjadi modal akhir. Nah, saya akan kasih dua kondisi di sini. Kondisi jika laba. Nah, kalau jika laba berarti mengalami penambahan modal. Karena laba kamu kurangi dengan prive kamu, maka dapat penambahan modal dan kamu tambahkan dengan modal awal akan menjadi modal akhir. Sementara kalau untuk jika rugi itu kan minus ya. Kemudian profit juga minus. Jadi sama-sama minus ditambahin. Cuman pengaruhnya menjadi penurunan modal di sini sehingga modal akhirmu turun. Oke, sampai di sini paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke laporan yang terakhir. Laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan yang memberikan gambaran tentang kondisi harta atau aktiva, kemudian utang atau kewajiban, dan modal kamu. Ya, ingat kembali harta itu ada harta lancar, kemudian ada harta tetap. Utang juga ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek biasanya berhubungan dengan usaha kita ya, utang usaha atau utang dagang. Sementara utang jangka panjang biasanya berhubungan dengan utang bank. Dan modal di sini ingat, modal di sini ketika kamu menyusun laporan neraca bukan diambil dari neraca lajur kamu, tapi kamu ambil dari mana? Ingat, dari mana? Proses sebelum kita membuat neraca kita ngapain? Iya, lihat dari laporan perubahan modal kamu, modal akhir yang kita ambil. Kalau kamu ambil dari modal yang ada di neraca lajur, pasti hasilnya tidak akan balance. Nah, saya sajikan di sini bentuk dari neraca. Neraca itu kan artinya seimbang, balance ya. Makanya pencatatannya juga seimbang. Ya, tidak boleh ada yang garisnya di sini, nggak boleh. Harus di tengah-tengah dan seimbang. Semua data ini kamu dapat dari neraca, iya dari neraca lajur. Kolom yang mana? Kolom neraca. Tapi beda dengan modal di sini. Diambil dari modal akhir yang dilihat di mana? Di laporan perubahan modal. Nah, ketika kamu jumlahkan, aktiva dan pasifa harusnya balance. Kalau tidak balance, berarti ada yang salah. Dan biasanya sih sering kesalahannya itu di sini. Kalian pakai modal yang ada di neraca lajur, tidak pakai modal akhir. Sampai di sini paham ya? Kalau sampai di sini paham, mari kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini misalnya sudah sajikan, jadi nggak usah Miss tutup lagi. Nah, kita lihat ke neraca lajur kita, saluran Vinolian. Ya, Miss unhack dulu. Oke, udahlah, apa. Nah, jadi kan ini dasarnya nih. Sebelumnya kan ada neraca saldo, ada penyesuaian karena terlalu panjang, jadi Miss gulung. Nah, jadi untuk menyusun ini ya, untuk menyusun laporan laba rugi, tuh kamu lihat di sini. Pendapatan kita ada apa aja? Kebetulan kita punya pendapatan saldo sama pendapatan sewa, makanya kita letakkan di sini sebagai pendapatan usaha karena
kita salon, berarti ya salon dan sewa, anggap aja lah ini sewanya entah sewa produk barang atau gaun gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, semuanya masukkan, kemudian ditotal menjadi jumlah pendapatan usaha. Kemudian ke beban usahanya kamu lihat saja di sini. Ya. Kebetulan semua beban kita ini ada beban usaha, tidak ada beban bunga di sana, berarti semuanya masuk beban usaha ya. Tinggal dimasukkan saja sesuai yang ada di sini, kamu letakkan tuh beban gaji sampai beban penyusutan gedung. Semua dijumlahkan maka dapatlah jumlah beban usaha. Nah, jumlah pendapatan usaha dengan jumlah beban usaha kamu selisihkan. Kenapa bisa mengalami laba? Logika aja, hasil yang kamu dapatkan plus. Dan juga pendapatannya itu lebih besar ketimbang beban, berarti kamu mengalami laba. Tapi kalau terbalik kondisinya berarti kamu mengalami rugi ya. Dan misalnya tandanya kalau hasilnya positif itu berarti dia laba, tapi kalau di sini kamu minus berarti dia rugi. Kebetulan kita nggak punya pendapatan di luar usaha dan beban pajak, berarti langsung saja angkanya dapat 810.760.000. Nah, ini yang saya bilang tadi. Angka ini harus sama dengan selisih yang ada di neraca lajur. Nah, kita perhatikan. Tuh, selisih neraca lajur kita adalah 810.760.000. Nah, sama kan? Ya, karena orang cuma pindahin data, harusnya sama. Next, lanjut ke laporan perubahan modal. Unsur pertamanya adalah modal awal. Modal awal kamu bisa lihat di kolom di neraca lajur, di kolom neraca. Berapa nilai modal? Nilai modal kita adalah 500 juta. Makanya kita letakkan di sini 500 juta. Laba bersih dari mana? Laba bersih datang dari sini. Makanya Miss tandain. Ya, makanya tadi saya bilang data ini dibutuhkan untuk proses berikutnya. Kemudian prive. Apakah kita punya prive? Kebetulan tidak ada, berarti prive-nya kosong. Maka terjadi penambahan modal karena dia mengalami laba. Kalau dia mengalami rugi berarti iya penurunan modal. Sehingga dapatlah akhirnya kita dapat modal akhirnya karena ditambahin ya 500 juta tambah 810 juta ini menjadi 1.310 juta. Oke, sampai di sini paham? Next, kita lanjut ke laporan neraca. Ya, untuk laporan neraca sama saja cara kerjanya. Kita mulai dengan aktiva lancar dulu. Aktiva lancar kita di sini ada kas sampai asuransi. Di mana Miss lihatnya? Lihat aja neraca lajur tuh. Kas, kemudian Miss peralatan tanah gedung kan juga aktiva, iya, tapi dia aktiva tetap, tidak masuk di aktiva lancar. Makanya kita masukkan aktiva lancarnya hanya ini. Nah, kita jumlahkan. Kemudian Miss, kenapa di sini cadangan kerugian piutangnya minus? Iya, karena cadangan kerugian piutang itu punya sifat mengurangi piutang. Nah, jadi makanya dia harus dikurang ya. Kemudian aktiva tetap ini masukkan semua, termasuk juga dengan akumulasinya. Kalau akumulasinya itu juga punya sifat mengurangi aktiva tetap, maka dia harus dikurang. Maka dapatlah hasilnya sekian. Dari total jumlah aktiva seperti ini. Kemudian kamu juga tinggal masukkan nilai utang, kamu lihat saja di neraca lajurnya. Tuh, lihat di neraca lajur berapa nilai utang. Ya, tinggal dipindahin saja. Kemudian, nah ini yang terpenting. Jumlah modal yang kita ambil adalah modal akhir. Sehingga ketika kamu jumlahkan, maka jumlahnya akan balance. Kalau kamu masukkan nilai modal yang ada di neraca lajur, maka dia tidak akan balance. Oke? Saya sampai di sini paham ya. Harapan Miss kalian bisa paham dan nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal yang akan Miss berikan pada kalian. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kemudian tetap berdoa supaya kondisi ini bisa segera berakhir. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa.